Guys, ini ada sebuah pasien Pega ZR yang susah nyala karena kehilangan pengertian ya. Jadi saya ganti kiprok dengan pulsar. Saya ingin menjelaskan apa fungsinya masing-masing kiprok, pulsar, CDI dan coil pembakaran. Jadi ini guys sebagai sensor pendeteksi putaran mesin atau timing putaran mesin, kapan percikan api itu diperlukan di head motor ya. Jadi sebenarnya inilah yang mengirim sinyal, ini yang mengirim sinyal berdasarkan putaran mesin untuk percikan pengapian melalui CDI. Jadi CDI ini yang meneruskan pengapian ke busi untuk melakukan suatu pembakaran melalui coil. Jadi coil ini sebagai peninggi tegangan atau yang mengubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi sebelum dikirim ke busi untuk dipercikkan ke head. Jadi fungsinya seperti ini guys. Saya cuma mencoba analogikan di dalam sistem saraf atau neurologi ya, di dalam ilmu kedokteran. Jadi ini kalau dalam ilmu kedokteran ini fungsinya sebagai sensor pendeteksi rangsangan. Jadi ini yang mendeteksi rangsangan. Kemudian dikirim ke otak. Jadi dikirim ke otak. Jadi ini fungsinya CDI adalah sebuah otak yang melakukan suatu perintah. Perintah dari mana? Dari pulsar. Jadi seperti ini yang mendeteksi putaran mesin bahwa kapan api itu harus diberikan untuk melakukan suatu pembakaran. Kemudian perintah atau sinyal yang dikirim pulsar ini dikirim ke sini atau diterima dan diproses melalui CDI. Jadi CDI yang memproses sinyal dari pulsar, kemudian CDI ini mengirim percikan api ke busi untuk melakukan suatu pembakaran. Tetapi sebelum sampai ke busi, maka api itu diubah dulu tegangannya guys. Jadi yang mengubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi adalah coil. Jadi ini yang mengirim sinyal bahwa sebenarnya api sudah diperlukan di head untuk pembakaran. Kemudian ini memproses sinyal itu, kemudian meneruskan pengapian itu ke busi untuk pembakaran. Tetapi sebelum diterima oleh busi, maka diproses dulu, ditambah tegangannya melalui yang namanya coil. Jadi seperti ini strukturnya. Ini mendeteksi sebuah rangsangan seandainya di dalam sistem neurologi ya. Ini yang menerima atau sensor penerima rangsangan. Kemudian yang mengirim sinyal. Kemudian dikirim ke otak, ini otaknya, dan otak itulah yang meneruskan ke coil. Jadi di dalam sistem saraf itu, ini coil ini fungsinya, ini otak kan, ini otak yang melakukan suatu perintah. Ini coil ini yang merubah tegangan rendah menjadi tegangan tinggi. Jadi ini ibarat sebuah saraf motorik besar yang melakukan perintah yang kuat. Kemudian busilah yang dari titik terakhir pengapian untuk melakukan suatu pembakaran pada saat mendekati TMA. Kan piston kan lari maju mundur. Jadi sebelum mendekati titik mati atas atau TMA, maka dia butuh yang namanya pembakaran. Jadi yang mana mendeteksi bahwa piston itu sudah mendekati titik mati atas, artinya dia sudah butuh api. Inilah yang mendeteksi. Makanya ini yang mengirim sinyal kepada CDI bahwa kirimlah api ke depan. Tetapi sebelum api sampai ke depan, dia diubah tegangannya menjadi tegangan tinggi di coil. Kemudian diteruskan ke busi, dipercikkan untuk melakukan suatu pembakaran. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita analogikan guys, ini adalah analogikan di dalam sistem neurologi. Ini adalah penerima atau sensor yang menerima rangsangan. Ini adalah otak yang melakukan suatu perintah. Ini adalah sebuah motorik besar, saraf motorik besar yang melakukan perintah besar. Kemudian busi itu adalah otot yang melakukan suatu aksi atau suatu pembakaran. Spool ini fungsinya adalah ini sebagai sumber utama. Jadi kalau dalam ilmu neurologi mungkin adalah sebuah metabolisme yang memberikan energi ke otak ya. Kalau ini kiprok guys, ini kiprok, ada juga namanya kiprok. Ini kiprok ini sebagai stabilizer tegangan, seperti ke lampu, ke weser, ke klakson. Karena kalau tidak ada ini yang mengontrol, maka klakson atau ke lampu atau lampu rem atau
lampu depan itu bisa putus karena ini yang menstabilkan. Kalau dalam sistem saraf ini bisa dikatakan sebagai sebuah pengatur hormon ya, sebuah pengatur hormon atau saraf yang mengatur hormon manusia agar bisa berjalan dengan stabil. Jadi ini bisa dikatakan bahwa inilah yang berfungsi, saraf ini yang berfungsi ya, terhubung ke mata, ke telinga sebagai pendengaran, ke kulit sebagai indera peraba dan lain-lain. Inilah yang mengatur stabilnya, namanya kiprok. Seperti itu guys. Jadi terima kasih.